Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Senin tanggal 7 Juni 2021. Bacaan Injil yang kita dengar barusan terkenal dengan sebutan Sabda Bahagia. Sabda Bahagia mengawali satu rangkaian panjang dari pengajaran Yesus tentang bagaimana harusnya pengikut-pengikut Yesus mengikuti Dia. Rangkaian panjang pengajaran itu disebut khotbah di bukit. Panjang, dari bab 5 sampai bab 7. Dan di situ Yesus mengajar tentang banyak hal. Dia mengajar tentang garam dan terang. Dia mengajar tentang Taurat, ya, bagaimana mereka dulu sudah mendengar dari nabi-nabi, dan bagaimana ajaran Yesus sendiri. Bagaimana memberi itu, ya, bukan untuk dilihat orang. Dia mengajar tentang berdoa, tentang hal berpuasa, tentang mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, jangan menghakimi, hal yang kudus dan berharga, tentang jalan yang benar, ya, pengajaran sesat, 2 macam pendirian, cara dasar pendirian rumah, dari pasir atau dari batu, dan sebagainya. Rangkaian pengajaran yang panjang itu diawali dengan sabda bahagia. Jadi maksud Yesus pertama-tama supaya pengikut-pengikutnya jangan sampai salah meletakkan pencarian kebahagiaan mereka. Bahwa bahagia itu tidak sama dengan enak-enak saja atau senang-senang saja. Justru kalau enak-enak saja atau senang-senang saja, pada jangka waktu yang lebih panjang bisa menimbulkan celaka atau fatal. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah.
kita mempunyai harta dan uang, ya, kalau digunakan untuk enak-enak saja, untuk senang-senang saja, ya, bisa membahayakan kesehatan dan kondisi keuangan keluarga. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, berarti kalaupun punya harta dan uang, di hadapan Allah kita harus berlaku sebagai seorang anak yang menghadap Bapa, kan, bahwa yang punya itu adalah Bapa. Kita sebagai anak kan bukan pemilik, Bapalah pemiliknya. Dan karena itu harus kita gunakan apa yang ada pada kita sesuai dengan kehendak pemilik, kehendak Bapa, untuk kesehatan, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan kita. Itulah kehendak dari si pemilik, Bapa kita. Lalu mengikuti Yesus, saudara-saudari, tidak berarti kita lepas dari penderitaan dan duka cita. Karena kita masih hidup di dunia, dosa masih merajalela, dan tidak semua orang, ya, menginginkan kebaikan atau yang memuji, ya, pengikut Yesus. Justru mengikuti Yesus, justru yang berbuat baik, ya, justru itu yang sering dijadikan sasaran karena mereka tidak suka akan yang baik. Berbahagialah kamu yang berduka cita, karena kamu akan dihibur. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Lalu pengikut-pengikut Yesus akan berbahagia kalau mereka bertekun pada ciri khas mereka sebagai pengikut Yesus. Lemah lembut, pembawa damai, murah hati, suci hati, haus akan kebenaran. Karena kita masih hidup di dunia ini, sepanjang hidup kita akan digoda terus oleh kepentingan duniawi. Ya. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus bertekun di dalam ciri khas kita. Lemah lembut, pembawa damai, murah hati, suci hati, haus akan kebenaran. Dan sebagai pengikut Kristus, saudara-saudari, kita harus jangan sampai pengutamaan kepentingan duniawi itu yang menguasai diri kita. Kita sebagai pengikut Kristus harus melihat nilai yang lebih tinggi daripada sekedar kepentingan atau keuntungan duniawi. Yakinlah, dengan itulah baru kita akan merasakan kebahagiaan sejati. Misalnya murah hati. Untuk murah hati, nggak pelit, ya itu banyak yang harus korban dari kita, saudara-saudari. Tetapi bisa sebenarnya kita nikmati sendiri, tetapi akan berbeda hasilnya. Dengan murah hati, ya, akan kita rasakan juga kemurahan dari orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita akan bahagia, ya, dengan suasana itu. Kebahagiaan sejati. Berbahagialah kamu yang murah hati, kata Yesus. Cucu saya ajari, saudara-saudari. Nah, kalau ada kuemu, tawari juga lah kawanmu, ya. Ini makan, ini enak ini. Jangan makan sendiri aja gitu. Kan dia pun mau juga, kawan-kawanmu pun mau juga nawari kau kan, senang kau kan, gitu juga buat sama mereka, ya. Pada generasi muda kita, anak-anak kita, cucu kita harus tanamkan karakter yang baik. Menunaikan panggilan mereka sebagai pengikut-pengikut Yesus.
berjuang tanpa kenal menyerah pada kesulitan dan penderitaan. Siap untuk berlelah-lelah, berjuang seperti yang dikehendaki Allah. Maka mereka akan mengalami kebahagiaan seperti yang dijanjikan Tuhan. Jangan sampai salah menempatkan kebahagiaan kita. Kebahagiaan sejati ialah dengan bertekun dalam ciri khas panggilan kita sebagai pengikut Yesus, dan dengan siap berpeluh dan pantang menyerah dalam kesulitan dan perjuangan. Maka surga yang dijanjikan Yesus sudah akan kita alami walaupun hidup kita di dunia ini belum berakhir. Surga itu dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah kebahagiaan sejati dengan menunaikan panggilan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Amin.